Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, baik. Kalian sehat semua? Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta Rafif bisa berdiri. Rafif akan memimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita doa mulai. Amin. Oke, Rafif silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Karina pergi. Siapa? Zara Karina. Zahra sama Tiara. Izin semua berarti? Izin. Satu sakit. Siapa yang sakit? Tiara. Ada yang sudah jenguk dia? Oh, kebiasaan. Ya, semoga yang sakit penyakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kita masuk ke materi kita ya. Hari ini materi pelajaran kita yaitu materi berpikir komputasional. Ya kan? Berpikir komputasional. Nah, sebelum Pak Guru masuk ke berpikir komputasional, ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Berarti berpikir komputasional cara menyelesaikan Kalian punya masalah semua? Punya. Masalah orang sama atau beda-beda? Jadi setiap masalah pasti ada cara penyelesaiannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid, yaitu kalian, dapat mengelola data dalam kehidupan sehari-hari, pemecahan masalahnya, ya, dan menyusun instruksi. Lalu kedua, mengidentifikasi komponen utama perangkat keras komputer dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Jadi, mata pelajaran kita, coding dan KA ini berintegrasi dengan mata pelajaran informatika. Jadi kita belajar tentang berpikir komputasionalnya di pelajaran coding dan KA, lalu kita implementasikan di pelajaran informatika, yaitu mengenal perangkat keras komputer. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Betul. Apa lagi? Elita mau tanya? Oke, kalau tidak ada berarti Pak Guru lanjut ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Abiu tadi, yaitu berpikir komputasional, cara berpikir menyelesaikan sebuah persoalan. Yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 landasan berpikir. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua abstraksi, ketiga pengenalan pola, dan keempat terakhir adalah algoritma.
ya. Nah, untuk dekomposisi yaitu membagi masalah-masalah yang besar, yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil gitu. Siapa punya masalah yang besar? Contohnya, kalian mau masak nasi goreng, itu kan masalah yang besar. Nah, apa yang kalian lakukan supaya menjadi bagian-bagian kecil ya? Kalian cari dulu nasinya, cari bumbunya, mungkin mau cari telurnya atau ayamnya. Itu bagian-bagian yang kecil, itulah yang disebut dekomposisi. Lalu kedua, abstraksi, yaitu kita fokus terhadap masalah yang penting saja. Contohnya di nasi goreng tadi. Masalah yang pentingnya saja apa? Kalau kalian dapat ayam, mau pakai ayam, ya sudah, yang penting ayamnya ada. Nggak perlu pakai apakah itu ayam kampung kah? Ayam crispy kah? Ayam potong kah? Yang penting ada nggak usah lihat mereknya. Sama-sama ayam. Yang penting halal, bisa dimakan. Gitu. Yang ketiga, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan antara bagian-bagian yang mudah, yang sudah dipecahkan, ya. Pengenalan pola ini mungkin kalau dari nasi goreng, ya. Kita masih bahas nasi goreng dulu. Pengenalan pola dari bumbu. Kita lihat, oh, bumbu yang bisa diulek apa? Berarti itu contohnya bawang merah sama bawang putih bisa diulek. Ya kan, itu pengenalan pola dari bahannya. Nasi dari dekomposisi tadi, nasi bisa diulek atau tidak? Tidak. Berarti itu bukan di bagian pola bahan-bahan yang bisa diulek. Yang bisa diulek adalah bumbu, bawang merah kah, bawang putihnya, itu bisa diulek. Ayamnya, kayak masalah di bagian ayam, bisa diulek? Enggak, ya kan? Nah, itu. Oke, lanjut. Terakhir adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian. Dalam nasi goreng, apa yang mau dimasak duluan? Langkah-langkah pertamanya, ya kan? Langkah pertamanya apa? Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Betul? Oke, kalau begitu Pak Guru ada? Tidaklah, sabar. Studi kasus. Bayangkan komputer ini sebuah masalah. Kira-kira bagian dekomposisinya apa? Ada yang bisa sebutkan? Kalau dari komputer, dari gambar ini, dekomposisinya apa kalau dari komputer ini? Monitor, apalagi? Keyboard, apalagi? Mouse, apalagi? PC-nya. Ah, itu kalian sudah sebut 4, berarti kalian sudah menyebutkan salah satu berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Kalau salah satunya di sini hilang, apakah bisa disebut komputer? Tidak. Begitu. Jelas ya, bisa ya berarti ya. Oke. Kalau begitu, Pak Guru akan kasih tugas kelompok, bukan kelompok ya, tapi nanti berkelompok. Di sini ada berapa orang? 30. Pak Guru ada kartu. Silakan maju satu persatu mengambil kartu. Dari sini. Kamu mau pilih yang mana? Pilih satu. Ayo. Pilih satu, yang mana?
Yang kalian dapatkan itu adalah masing-masing perangkat keras. Di informatika perangkat keras ada berapa? Ada 4. Dari semua perangkat keras, bagian dekomposisinya adalah 4. Nah, sekarang bagi yang mendapatkan perangkat keras input, silahkan berdiri. Oke, sebutkan. Ya, yang lain tenang. Sebutkan alat input apa yang kau dapatkan. Ya, namanya apa? Namanya? Kenapa dikatakan input? Digunakan untuk permainan di komputer. Kamu dapat apa? Input. Input apa itu? Keyboard. Kenapa dikatakan input? Karena memasukkan huruf ke dalam komputer. Nah, sekarang masing-masing silakan duduk yang input. Sekarang masing-masing perhatikan kartunya. Pola apa yang kalian dapatkan dari kartu kalian yang memiliki pola yang sama dengan kartu temannya, silakan bergabung. Yang polanya sama. Yang polanya sama, apakah fungsinya, apakah warna naik? Iya. Yang di depan sini, depan Pak Guru. Ya, halo. Hai. Oke. Yang di depannya Pak Guru. Ini kamu kenapa bikin kelompok begini? Kamu dapatnya pola apa? Kenapa kamu membentuk kelompok? Karena kalian dapat perangkat output. Yang perangkat output silakan di sini. Yang dapat pola perangkat input siapa? Nah, silakan bikin kelompok dengan perangkat input. Yang dapat pola penyimpanan atau storage di belakang, di elita dorang. Di sini. Yang dapat pola perangkat proses di sebelah sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ingin Pak Guru tanyakan ke kalian, kalian sudah mengenal perangkat yang kalian ambil? Sudah pernah lihat? Nah, karena kita tadi sudah membagi dalam bentuk dekomposisinya kalian sudah menyebutkan, ya kan? Jadi, perangkat-perangkat ini, ya, ketika kita pecah menjadi satu persatu gambar seperti ini, inilah sudah dalam proses tahapan dekomposisi. Nah, selanjutnya pengenalan polanya di bagian mana? Pengenalan polanya ketika kalian membentuk jadi kelompok. Kenapa kamu duduk sama Wildan? Kenapa kamu duduk sama Kenzi? Karena kartu yang dia ambil memiliki pola yang sama dengan yang kalian punya, yaitu ada yang dapat perangkat output, ada yang dapat perangkat input,
ada yang dapat perangkat proses, ada yang dapat perangkat penyimpanan. Terakhir ya. Terakhir, coba buatkan satu kelompok, satu orang ya. Setiap masing-masing kelompok kan ada input, output, proses, storage. Coba satu masing-masing kelompok, bukan masing-masing, satu orang dari satu kelompok maju ke depan untuk membuat sistem komputer yang utuh. Nah, dari gambar ini, coba siapa yang dapat gambar-gambarnya ya? Dari perangkat input, kan algoritma sudah pelajari algoritma ya kan? Ada input, proses, output, ya kan? Nah, sekarang yang perangkat input, siapa yang bisa maju ke depan yang punya perangkatnya? Supaya bisa jadi satu tahapan komputer yang utuh. Yang pegang monitor siapa? Yang pegang mouse siapa? Yang pegang keyboard siapa? Gitu. Jelas? Bisa? Ya. Silakan yang pegang monitor silakan maju. Yang pegang mouse dan keyboard silakan maju. Alat inputnya sudah ada, alat outputnya sudah ada. Sekarang di sini. Sekarang mesinnya. Mesinnya. Yang pegang motherboard silakan maju. Membuat semua komponen komputer seperti CPU, RAM, HDD, dan lain-lain. Jadi motherboard gunanya tempat sirkuit utama, tempat semuanya komponen komputer. Komponen di sini adalah CPU atau prosesor. Berarti motherboard harus baku ikut dengan prosesor. Siapa yang pegang prosesor? Yang pegang RAM siapa? RAM. Oh, jadi kita yang merakit gitu ya? Iya, kita merakit komputer ini. Yang pegang RAM siapa? Sekarang penyimpanan. Ini, di sini pegang. Penyimpanannya yang pegang hard disk atau SSD, silakan maju. Hard disk saja, hard disk. Jadi komponen utama komputer, ketika komputer kita anggap sebagai masalah yang besar, lalu kita pecah menjadi masalah-masalah yang kecil, maka muncullah orang-orang yang di depan sini. Ya kan? Untuk komponen yang lain, ya, komponen yang lain itu komponen tambahan. Kalau yang di sini komponen utamanya dari minimal komputer ya. Supaya bisa dikatakan komputer, minimal komponen yang ada di depan sini itu harus terpenuhi. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Silakan duduk kembali. Oke, jadi begitu. Nah, terakhir sebelum kita kuis, kita akan ada kuis. Terakhir. Iya. Kita akan kuis terakhir ya. Tapi sebelum kuis ada yang mau kasih kesimpulan di depan bagaimana komputer itu terbangun menggunakan berpikir komputasional kayak tadi. Rafif dan Hasan akan memberikan kesimpulan dari perangkat kelompoknya. Saya mendapatkan perangkat webcam
Kamera video digital yang terhubung ke komputer. Biasanya digunakan untuk panggilan video atau merekam gambar. Untuk Gambar. menangkap gambar. Gambarnya dari mana? Dari ya, dari luar masuk ke untuk Rafif dan Akar. Nah, silakan disimpan kartunya. Kita akan kuis hari ini, tapi kuisnya individu ya. Pak Guru mau lihat bagaimana kalian mengenal perangkat ini. Kita lihat Azara, Kaira, Elita. Elita. Oke, baik, begitu ya. Jadi untuk hari ini segini dulu ya. Nanti minggu depan kita akan lanjut materi kita tentang spesifikasi perangkat keras atau perangkat komputer. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.